meeting saya Ruslan SPD peserta ujian mahasiswa dalam jabatan 2022 Universitas Galuh. Saya mengajar di SMP Negeri Taroi, Kampung Taroi, Kabupaten Teluk-Bintuni, Provinsi Papua Barat. Praktek pembelajaran saya di kelas 8 Rabu 5 Oktober 2022 dengan materi menulis teks puisi dengan model pembelajaran Project Based Learning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas, silakan. Ya, belum. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama dan kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman Sabau. Hadir. Hidayawati. Hadir Pak Guru. Jennifer. Hadir Pak Guru. Maria. Hadir. Cornelis. Hadir. Mariama. Mona Lisa. Hadir Pak Guru. Mama Fadel. Hadir. Nur Afifah Nabi. Nur Asyidana Ruslan. Hadir Pak Guru. Nur Saimah. Boleh? Ya. Bersolek ke kanan. Ya. Kanan. Lanjut kiri. Ya. Dan di depan. Oke, aku tunggu. Pak Guru akan menunjukkan pertanyaan tentang pelajaran sebelumnya. Pelajaran apa yang sebelumnya kita pelajari? Ayo angkat tangan. Pelajaran apa? Ya? Ya, silakan Nur Asyidana Ruslan. Tentang unsur-unsur puisi dan makna teks puisi. Ya, betul. Ya. Apa lagi? Apa yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang bagian-bagian puisi. Bagian-bagian puisi masih ingat? Masih. Bang, katakan siapa yang bisa? Bagian-bagian puisi. Ya? Satu ada apa? Ada baik. Dua? Kata yang ketiga? Sebelum kita masuk pelajaran, pelajaran dengan menyajikan gagasan perasaan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis bisa dengan memperhatikan unsur puisi. Kompetensi indikator membuat gagasan perasaan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis bisa dengan memperhatikan unsur-unsur terbangun puisi. Karena ada unsur dalam pembelajaran dan harus bisa dicapai dari pembelajaran yaitu satu, menganalisis unsur-unsur puisi, membangun teks puisi. Kedua, mampu menciptakan, membuat gagasan perasaan dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis. Dan yang ketiga, mampu menciptakan, membuat gagasan perasaan dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara lisan. Ya. Sebelum kita masuk lagi, Pak Guru ingin membuat kesepakatan kelas sehingga pembelajaran berjalan lancar. Kesepakatan pertama yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Terus yang kedua, yang ingin keluar dari kelas harus izin. Ya. Selanjutnya Pak Guru akan sampaikan langkah-langkah pembelajaran ini dengan model pembelajaran Project
menentukan pertanyaan mendasar. Bagaimana nanti pembelajaran Pak Guru akan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar untuk membangun dalam mengembangkan gagasan visi kalian. Terus yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Peserta didik mulai menuangkan inspirasi atau gagasan yang akan dituliskan dalam bentuk puisi berdasarkan pengalaman yang kalian rasakan selama ini. Terus yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Kita di sini akan menyusun jadwal proyek dengan memperhatikan batas waktu, di mana batas waktu yang kita tentukan yaitu 15 menit ya, 15 menit pengerjaan penulisan gagasan puisi. Jadi kita punya waktu 15 menit ya. Selanjutnya, monitor peserta didik dan perkembangan proyek. Nanti Pak Guru akan berjalan melihat hasil karya kalian sudah sampai di mana kalian punya karya. Jadi kalau ada kesulitan, silakan angkat tangan dan sampaikan kesulitannya di mana. Selanjutnya yang kelima, menguji hasil. Dari hasil karya yang kalian sudah tuliskan, kalian akan naik presentasikan atau membacakan karya puisinya. Dan tentu harus diingat dengan penilaian aspeknya. Ya. Terus yang selanjutnya, evaluasi pengalaman belajar. Dari pengalaman kalian membuat karya puisi, kalian akan memberikan makna apa dari puisi itu. Ya. Artinya, ketika kalian sudah tampil di depan, selesai membacakan karya puisinya, mampu memberikan makna apa dari puisi yang dibacakan tadi. Ya. Oke, seperti itu ya untuk langkah-langkahnya. Dan baik, Pak Guru akan bagikan materi dengan LKPD-nya. Perhatikan, Pak Guru sudah bagikan materinya dengan LKPD-nya. Jadi langkah pertama yang kita lalui yaitu penentuan pertanyaan mendasar, di mana dalam menuangkan karya puisi kita berdasarkan pengalaman itu kita diberikan tugas memilih 3 diantaranya, yaitu tema tentang perjuangan, lingkungan hidup, dan kondisi sosial. Jadi ketiga tema itu kita pilih salah satunya berdasarkan kita punya karya puisi. Ya, misalnya tentang perjuangan. Kita pilih tema perjuangan. Apa sih judulnya? Bisa jadi mungkin tentang perjuangan pahlawan kita, atau mungkin ketika mengikuti upacara kita mengingat jasa-jasa para pahlawan kita dan lainnya. Ya. Nah, bagaimana kita menuliskan karya dalam berdasarkan pengalaman? Silakan kalian berpikir, silakan menghayati kembali pengalaman-pengalaman kalian yang selama ini kalian jalani. Nah, coba pikirkan satu tema yang kita tentukan. Sudah selesai ditentukan temanya? Sudah. Sekarang kalian tentukan judul apa yang kalian ingin tuliskan. Ayo pikir. Sudah? Kalau sudah, silakan kalian tentukan, pikirkan dulu langkah-langkah apa yang akan kita tuliskan. Sebelum kalian menulis, Pak Guru ingin bercerita. Ya, ini tentang pengalaman Pak Guru. Dari Makassar saya merantau mengadu nasib di kampung sampai
ada di kampung di sini ya. Ya alhamdulillah sudah sekitar 10 tahun merantau. Mengadu nasib. Perjalanan hidup Pak Guru dari kota sampai di sini begitu panjang ceritanya. Bagaimana Pak Guru bisa menuangkan puisinya? Tentu Pak Guru bisa karena berdasarkan pengalaman yang selama ini Pak Guru jalani. Terus bagaimana kita menuliskan puisi? Sebelum kita menulis puisi, kita tentu harus menentukan langkah-langkahnya. Ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Tentukan dan punya judul dan tuliskan di pokok pikiran dari puisi itu. Nah, setelah kita menuliskan puisi dari tugas yang sudah menuangkan gagasan, selanjutnya kita akan bacakan di atas, presentasikan di atas. Tentu presentasinya bagaimana? Kita menuliskan puisi berdasarkan pengalaman dan membaca tentu dengan aspek-aspek pembacaannya. Aspek-aspek pembacanya ada penilaiannya tentang apa? Aspek yang pertama ada mimik, ada intonasi, ada lafaz dan gestur. Itu harus kita lihat ya. Ya. Kalian mau dengar Pak Guru punya puisi? Oke, Pak Guru bacakan puisinya berdasarkan pengalaman Pak Guru merantau mengadu nasib sampai di kampung ini. Jadi kalian harus lebih baik nanti tampilannya dari Pak Guru ya. Dengan judul mengadu nasib. Aku berjalan dalam sepi, tiada sapa laksana bumi, tiada insan. Keramaian kota telah lama tidur dan lelah atau terlelap karena hidup bahagia. Nyawa ini ku bawa jalan mencari ujung bahagia, mencari ketenangan jiwa. Untuk ku persembahkan kepada keluarga kecilku, anak, istri. Karya Ustaz. Hapus dulu dong. Silakan kalian mulai menuliskan, mulai merencanakan proyek pembuatan karya kalian. Oke. Belajar bisa membalas jasa-jasa pahlawan. Menulis dengan judul Puisinya Guru. Apa sih membuat inspirasi kita menulis judulnya? Jadi sebelum mengenal tulisan kita belajar banyak dari guru.
karena asli Papua sehingga menuliskan fungsinya tentang Papua ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Tetangga judulnya apa? Nyuruhku. Kenapa kamu pilih dengan judulnya? Yang berjualan apa? Membagi ilmu, jadi bisa membaca, menulis, lanjutkan ya. Judulnya apa? Belajar. Mengapa kamu mengangkat judul tentang belajar? Jelasnya bagaimana? Dengan belajar kita bisa menuntut ilmu pengetahuan untuk masa depan untuk mencapai tujuan. Oke, kita sambut Harida, tetangga. Bentar. Jadi sambil membaca ini Pak Guru akan memberikan penilaian, ya. Penilaian tentang pembacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin membaca karya puisi saya yang berjudul Guru. Kau senari kami dengan ilmu yang kau berikan. Kau semangati kami dengan ikhlas. Kau berikan kami kasih sayang yang begitu lembut seperti kain sutra. Oh Guru, betapa kecewanya engkau melihatku susah diatur. Betapa tulusnya engkau menasihatiku di sekolah. Guru, tanpamu aku tak tahu bagaimana membaca, menulis, dan berhitung. Tanpamu aku tak tahu bagaimana arti sekolah. Guru, karya Harida. Oke. Apa sih maknanya? Coba jelaskan maknanya apa? Perjuangan seorang guru yang memberikan ilmu. Oke, silakan langsung saja tanya di belakang ya. Yang sudah disiapkan. Oke, yang selanjutnya siapa? Muhammad Fadil Baharudin. Ya. Jadi harus kalahkan yang temannya tadi yang terakhir ya. Apros dulu ke temannya. Harus lebih bagus dari temannya yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan membacakan hasil karya saya yang berjudul Pahlawan. Pahlawanku, bagaimana aku bisa membalas jasa-jasamu yang telah kau berikan untuk bumi pertiwi? Haruskah aku mandi berlumuran darah? Haruskah aku turun ke medan perang? Haruskah aku tertembak peluru penjajah? Aku tak tahu cara untuk membalas jasa-jasamu. Engkau relakan nyawamu demi suatu kemerdekaan yang tak mungkin engkau raih dengan tanganmu sendiri. Pahlawanku, engkaulah putra bangsa. Karya Muhammad Fadil Baharudin.
Ya. Maknanya adalah bagaimana kita menghargai jasa para pahlawan kita sampai bertumpah darah mempertahankan bumi pertiwi. Oke. Selanjutnya, siapa? Nur Asriana Ruslan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah memberikan waktu kepada saya untuk saya membacakan karya puisi saya yang berjudul Belajar. Kita belajar dengan bacaan, kita mengerti dengan tulisan, dan berbulat bersama hitungan. Belajar seakan menjadi semangat untuk terus maju menuju masa depan. Belajar seakan menjadi semangat untuk menggapai cita-cita. Demi cita-cita menanti, kan kukobarkan api semangatku. Semangat untuk menuntut ilmu. Karya Nur Asriana Ruslan. Maknanya, Makna dari puisi saya itu, dengan belajar kita dapat menggapai cita-cita. oke, apa tuntutan? Rasa seperti hasil karyanya di belakang. Selanjutnya dari laki-laki. Selanjutnya dari laki-laki angkatan siapa? Cornelis, silakan. Apa dulu ke temannya? Keluarkan kemampuan membaca sebagai aspek-aspek penilaiannya. Kalahkan dari teman-teman yang sudah tampil. Ya. Selamat siang teman-teman. Siap. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan saya akan membawa karya puisi saya yang berjudul Guruku Tersayang. Guru tersayang, guru, itulah julukanmu. Engkau membimbingku, engkaulah pengajarku. Apapun darimu, engkau tetap guru hebat, luar biasa. Guru, hatimu sungguh mulia berbagai ilmu. Engkaulah orang tua yang kedua di dalam hidupku, dalam menimba ilmu. Terima kasih guruku. Karya Cornelis Merom. Makna yang terkandung dalam puisinya. Maknanya adalah sebelum aku mengenal guru, aku belum mengenal puisi. Oke, apa? Kita langsung pasang karyanya. Oke, selanjutnya dari perempuan, angkatan siapa? Jenifa, silakan. Aplaus untuk temannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah memberikan saya waktu dan saya akan membawa karya puisi saya yang berjudul Ibu Raja Ajeng. Ya, silakan. Ibu Raja Ajeng Sakti. Demi bangsa Indonesia, engkau rela mengorbankan jiwa dan ragamu. Demi penduduk bangsa Indonesia, engkau rela mengorbankan harta dan bendamu. Namamu tak akan mungkin dapat terlupakan oleh penduduk bangsa Indonesia, karena engkau adalah bunga bangsa Indonesia. Belum sempat engkau merasakan kemerdekaan Indonesia, engkau telah gugur sebagai pahlawan Indonesia. Terima kasih Ibu Raja Ajeng Kartini. Sekian dan terima kasih. Maknanya, ya. Kami dari pihak Ibu Raja Ajeng Kartini, kami bisa maju seperti pihak. Oke, hapus yang temannya. Silakan, saya kasih karyanya di belakang. Ibuku, engkau telah mengandungku selama 9 bulan.
Aku berada dalam kandunganmu. Engkau berjuang antara hidup dan mati. Demi aku melihat dunia ini. Aku dirawat dari kecil, namun aku belum bisa membalas jasamu. Oh ibuku, mengapa begitu cepat kau meninggalkanku? Padahal aku masih menyayangi dirimu. Oh ibuku, aku sangat merindukan dirimu. Aku masih membutuhkan dirimu di dunia ini. Karya kata Oke, aku Makanya dan revisi. sampai ibuku, aku bisa melihat dunia. Silakan. Saya dari belakang. Selanjutnya dari laki-laki. Sabtu Nabi. Ya. Hapus untuk semuanya. Untuk tampil harus lebih baik dari yang sebelum apa ya sudahnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktu yang telah diberikan kepada saya, dan saya akan membacakan karya puisi saya yang berjudul Pahlawan. Pahlawanku, kan ku kenang selalu jasamu, seluruh mata terbuka akan perjuangan. Kamu bela kemerdekaan, kau rela berkorban jiwa raga demi nusa dan bangsa. Jasamu akan abadi bersemayam di hati penerusmu. Berkat pengorbananmu, rakyat bangsa kini semakin maju, kokoh kuat bersatu. Melanjutkan cita-cita sucimu. Terima kasih pahlawanku. Kau telah berkorban untuk negaraku. Oke, aplaus untuk semuanya. Makna yang terkandung di dalam puisinya. Bagaimana aku bisa membalas jasa para pahlawan yang telah gugur mendahulukan? Oke, aplaus. Kita langsung di belakang ya. Mengucapkan, selamat pagi. Semangat sekolahku menyala-nyala. Menuntut ilmu adalah sebuah keutamaan. Lihat mentari yang berada di ufuk timur, enyahkan kantuk, berlari mengejar mimpi. Karena itu, hal yang telah terpati dalam hati. Mentari yang merangkak tinggi, saatnya lelahku menghampiri. Namun, semangatku tak pergi. Ku ingin cepat hari esok. Karya menarik sekian dan terima kasih. Makna yang terkandung dalam puisinya. Matahari tak terbit dengan semangat. Ya, jadi matahari begitu terbit, begitu juga semangat yang berkobar-kobar. Oke, silakan. Hati-hati ya. Percuma yang tidak satu tulisan cantik. Sejarah ya. Sejarahnya. Aku tergerak, aku dapat apa sih?
Baik, dari hasil karya kita semua ini, kita hapus dulu untuk kita punya karya. Dari hasil pembelajaran kita ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pengalaman apapun yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa tuangkan dalam puisi. Jadi kita biasa menulis puisi yang menarik, ya. Jadi apapun yang kita pengalaman apa yang kita mau dukakan, mau senangkan, silakan tuangkan dalam puisi. Itu bisa berbagi cerita di teman-teman, di keluarga, sehingga hati kita ini tadinya senang, kita berbagi, kita tambah senang. Tadinya duka, kita berbagi, akhirnya terobati. Oke, selanjutnya kita masuk di refleksi pembelajaran kita. Saya akan bagikan lembar refleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, itu ada 3 poin yang harus dikerjakan. Jangan lupa tulis namanya. Silakan kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di refleksinya. Oke, silakan dikerjakan kegiatan refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kita dari awal sampai akhir, kita tentu mampu membuat refleksinya. Yang pertama di sini, bagaimana tanggapan Anda terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dirancang. Yang kedua, menurut Anda kesulitan apa yang dialami selama proses pembelajarannya? Silakan kalau ada kesulitan apa, silakan tulis di refleksinya. Terus yang ketiga, di sini ada 3 kolom yang kita mau centang. 1, apakah poin sangat senang, terus yang kedua senang, yang ketiga tidak senang. Silakan contohkan dengan tanda petik. Nah, silakan dikerjakan. Sudah selesai tulis refleksinya, silakan kumpul hasil refleksi. Ya. Hasil refleksi yang ditulis tadi ada 3 poin, silakan kumpul. Ya. Ya. Setelah kembali di tempat duduknya, kita lanjut. Oke, perhatikan lagi di depan. Dalam pembelajaran dari awal sampai akhir yang kita lewati, yang proses
tentu dengan tujuan pembelajaran kita sudah tercapai dengan selesainya tentang menulis karya puisi berdasarkan pengalaman. Materi apa yang kita bisa pegang, kita kuatkan di sini, yaitu di mana kita membaca puisi ada berapa aspek yang harus kita ketahui. Aspek yang mana? Pertama, ada aspek mimik. Mimik itu apa? Mimik artinya ya ekspresi, intonasi, tinggi rendahnya suara, delapan pengucapan kata, jadi harus pas ya. Terakhir apa? Gestur. Gestur itu apa? Gerakan tangan atau gerakan tubuh. Jadi untuk pembelajaran tentang menulis puisi kita sudah selesai yang menghasilkan karya yang sangat bagus. Kita akui. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang teks iklan, slogan, dan poster. Silakan kalian pulang nanti sampai di rumah atau di mana, perhatikan yang mana perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Jadi kita bisa melihat di berbagai referensi. Begitu juga dengan karya kita yang puisi yang kita buat, kita bisa amalkan, kita bisa lihat membuat karya puisi yang lain ya dengan pengalaman yang kita rasakan. Pak Guru akan memberikan tugas buat kalian tentang puisi. Silakan kembali lagi menulis karya puisi yang lebih inovatif lagi, lebih di mana kalian menuliskan puisi begitu indah lagi dari karya yang sekarang kita buat. Bisa ya? Bisa. Oke, kalau bisa berarti pembelajaran hari ini kita anggap sudah selesai. Dan untuk itu saya sudah memberikan penilaian secara langsung tentang penulisan karya puisi kalian, tentang pembacaan puisi kalian, dan tentu ada dua aspek yang sudah berjalan di mana waktu mulai pembelajaran sampai akhir, yaitu penilaian sikap, spiritual, dan sosial. Oke, selanjutnya saya serahkan panggil ketua kelas untuk menyiapkan sebelum kita istirahat. Silakan ketua kelas, siapkan kelasnya. Siap, ramai. Selesai. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat belajar dan jaga kesehatan. Oke, silakan istirahat.